La yamutu, dia tidak pernah mati sedikit pun di dalam neraka. Maksudnya adalah nanti begitu dia masuk di dalam neraka, maka tidak pernah mati. Fayastarihu, sehingga tidak mungkin dia istirahat. Artinya begitu masuk di dalam neraka, maka tidak mungkin mati. Sehingga menunjukkan pengertian, artinya dia tidak akan pernah istirahat dari azab. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalimatnya diwakili oleh summa la yamutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di surat Al-A'la ya, sampai firman Allah surat Al-A'la ayat 11 sampai ayat 13. Panjenengan lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-A'la ayat 11 sampai 13. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wa dan yatajannabuha, akan menjauh kepada pengajaran itu siapa? Al-asqa, yaitu orang yang paling celaka. Allazi, yang yasla, dia itu akan masuk an-naro, ke dalam api, al-kubra, yang besar. Cuma kemudian la yamutu, dia tidak mati, dia di dalam neraka itu, wala yahya, dan juga tidak hidup. Kalau kemudian kita artikan, maka dan nanti akan dijauhkan dari pengajaran Islam, pengajaran kebaikan, siapa? Yaitu orang-orang yang celaka. Orang celaka itu nanti akan masuk ke dalam neraka yang besar. Kemudian di dalam neraka itu tidak akan mati dan juga tidak hidup. Surat Al-A'la ayat 11 sampai ayat 13. Dan kita lihat di tafsirnya Ibnu Katsir. Wa yatajannabuhal asqa allazi yasla naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Nanti akan menjauh, itu orang-orang yang celaka dari pengajaran Islam, itu orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka yang besar, dan dia di dalam neraka tidaklah hidup dan juga tidak mati. Maksudnya adalah la yamutu, dia tidak pernah mati sedikit pun di dalam neraka. Maksudnya adalah nanti begitu dia masuk di dalam neraka, maka tidak pernah mati.
fayastarihu, sehingga tidak mungkin dia istirahat. Artinya begitu masuk di dalam neraka maka tidak mungkin mati, sehingga menunjukkan pengertian, artinya dia tidak akan pernah istirahat dari azab. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalimatnya diwakili oleh summa la yamutu. Kemudian wala yahya, dan juga tidak hidup. Maksudnya adalah hayatun tangfamuhu, sekalipun hidup di dalam neraka, tetapi hidupnya itu bahkan balhum mudharatun alaihi, tetapi hidupnya itu hanyalah menambah kepedihan, kemudaratan, siksa, azab yang berada di dalam neraka. Tidak mati, tidak hidup. Seandainya kemudian masih ada nafasnya, maka nafasnya itu hanya menambah kesengsaraan, kepedihan, dengan segala macam aneka azab yang nanti ditimpakan, yaitu di dalam penduduk neraka. Kalimatnya itu diwakili oleh summa la yamutu fiha wa la yahya. Lianna bisabab biha yasmuru ma yu'aqibu bihi min alimin adabi wa anwa'in nikali. Karena sungguhnya dia tidaklah mati sehingga tidak istirahat dari segala azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kalaupun seandainya kemudian dia hidup hanyalah menambah kepedihan, ini semua akibat dari segala perbuatan yang dulu dia lakukan di dunia, sehingga ia mendapatkan sebab akibat, akan mendapatkan azab yang pedih dengan segala macam, yaitu aneka siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau suatu saat panjenengan membaca ayat ini, karena menurut ajaran sunnah, tatkala panjenengan membaca ayat Al-Quran yang berbau neraka, maka panjenengan disuruh untuk berlindung dari neraka. Tatkala antum membaca ayat yang berbicara masalah Al-Quran menyebutkan surga, panjenengan disuruh untuk memohon surga. Nanti kalau panjenengan baca ayat ini atau mendengar, maka panjenengan setidaknya di dalam hati disuruh untuk berlindung dari segala macam azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah timpakan, dan azabnya ini cukup mengerikan sehingga la yamutu fiha wa la yahya. Naudzubillahi min dzalik. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh qala al-Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh hadis diriwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibnu Abi Adi, telah menyebutkan kepada kami dari Sulaiman, yakni At-Taimi, dari Abi Nadrah, ana Abi Sya'id qala, berkata Abu Sya'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyuna. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, maka adapun penduduk neraka, orang-orang yang menjadi penduduknya itu akan kekal di dalamnya. Penduduk neraka yang ada di dalam neraka nanti ada golongan yang kekal, sehingga la yamutuna, tidak ada kematian atau mereka tidak mati, wala yahyuna, dan juga mereka tidak hidup. Artinya kalau seandainya orang diazab di dalam neraka kemudian mati, berarti ini anak nikmatnya, artinya istirahat dari segala azab. Makanya Allah langsung berfirman sebagai puncak dari segala azab, tidak ada kematian. Naudzubillahi min dzalik. Wa annahum nasun yuridullahu bihim rahmata fayumituhum finnar. Akan tetapi adapun segolongan manusia yang diazab di dalam neraka itu, ada yang Allah kehendaki mendapat rahmat, tetapi ada segolongan manusia yang masuk di dalam neraka, dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi rahmat, sehingga kemudian dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Nanti Allah jika kemudian menghendaki rahmat kepada penduduk neraka, yang nanti akan kemudian diberi rahmat oleh Allah dimatikan di dalam neraka. Kalimatnya seperti itu. Wa yadkhulu alaihim asy-syufa'u
fayakhudhu ar-rajulu ansaruhu fayumbituhum aw qala yambituna fin nahril haya'i. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, yaitu pemberi syafaat, sehingga salah seorang pemberi syafaat itu masuk di dalam neraka, mengambil segolongan penduduk neraka yang dimatikan oleh Allah itu, kemudian nanti dimasukkan yaitu ke dalam sungai yang berada di dalam surga, namanya Nahrul Haya, atau istilah bahasa kita sungai kehidupan. Oh, berarti nanti begitu segolongan manusia yang diazab oleh Allah, hendak diberi rahmat oleh Allah, dimatikan di dalam neraka. Oleh Allah kemudian diutus pemberi pertolongan untuk mereka. Begitu diambil, dibawa, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang berada di dalam surga. Kalimatnya seperti itu. Nah, mungkin panjenengan bertanya, lantas siapa itu yang dimaksud orang yang kemudian dimasukkan di dalam surga setelah kemudian dia mencicipi neraka? Dan kita tahu dalam risalah Islam, intinya adalah pada permasalahan tauhid. Dulu kalau panjenengan ingat pada pembahasan kitab tauhid, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam landasan usul atau dasar keyakinan yang dibangun oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jika ada orang yang bertauhid meninggal, tidak pernah berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memiliki dosa-dosa yang banyak, dosa yang besar banyak, sementara dosanya itu belum ditaubati di dunia. Lantas begitu dia mati membawa dosa besar, maka urusan dosanya itu urusan Allah. Apakah Allah hendak mengampuninya ataukah Allah kemudian mengazabnya? Jika Allah kemudian mengazab, nanti kemudian diazab oleh Allah. Begitu kemudian setelah selesai diazab oleh Allah, dikeluarkan. Di antara golongan yang dikehendaki rahmat oleh Allah, di antaranya itu golongan orang yang bertauhid tapi kemudian mati membawa dosa-dosa besar. Lantas dosa-dosa besarnya itu dibalas di dalam neraka sampai kemudian itu tuntas. Setelah itu kemudian dikeluarkan kembali, kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang berada di dalam surga. Wah. Sing paling aman ya mlebu surga tanpa hisab. Wah, Masya Allah ya. Kalau sementara di dalam hadis yang disebutkan dalam kitab tauhid kan, masuk surga tanpa hisab itu diantaranya 70.000. Ya kan disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. 70.000 itu wis dikurangi nang Ukasha ibn Mihsan. Tatkala Ukasha kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab." Oleh Allah, oleh Rasulullah kemudian dikatakan, "Kamu termasuk bagian dari mereka." Setelah itu kemudian menyusul orang yang berdiri lagi seperti Ukasha ibn Mihsan. "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Ternyata dijawab oleh Rasulullah, "Kamu telah didahului oleh Ukasha bin Mihsan." Ini pengajaran. Kalau seandainya Rasulullah terus ngomong kepada sahabat yang kedua setelah berdirinya yaitu Ukasha bin Mihsan, nanti semua sahabat berdiri semua sehingga dijawab, "Kamu telah didahului oleh Ukasha bin Mihsan." Padahal jumlahnya 70.000. Yang lebih menenangkan tafsirnya, 70.000 di sini maksudnya adalah 70.000 yang menunjukkan banyak. Tapi yang paling aman ya 70.000 asli. Seperti itu ya. Di antaranya kalau di dalam hadis itu, siapa yang kemudian masuk surga tanpa hisab, tidak meruqyah, tidak diruqyah. Kalimatnya kan seperti itu. Tidak meruqyah dan tidak diruqyah. Kalimatnya seperti itu, dohirnya. Sekalipun menurut penafsiran, maksudnya tidak meruqyah dan diruqyah, diantaranya adalah tidak meruqyah syirik dan tidak diruqyah dengan cara-cara syirik. Itu seperti itu. Tidak meminta dengan ruqyah syirik atau meruqyah syirik. Wah, kiayam, saya pernah diruqyah kabeh. Seperti itu. Balik ke sini. Lantas auqala al-hayawanu, atau yaitu sungai kehidupan, auqala naharil jannati, yaitu sungai yang berada di dalam surga. Jadi dimasukkan ke dalam sungai yang ada di dalam surga.
Setelah kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang berada di dalam surga, yaitu sungai kehidupan, wayam bitunan, nanti kemudian penduduk neraka yang telah mati itu akan tumbuh. Kalimatnya akan tumbuh. Tumbuhnya itu seperti nabatul habbati, seperti tumbuhnya biji-bijian yang terbawa banjir derasnya, atau yang terbawa oleh deras banjir. Panjenengan kalau melihat maksud dari kalimat ini, mereka tumbuh seperti tumbuh biji-bijian yang dibawa oleh arus banjir. Maksudnya adalah begitu kemudian banjir terjadi, kadang-kadang banjir itu membawa tanaman-tanaman atau biji-bijian. Begitu kemudian banjirnya surut, maka biji kemudian itu akan, yaitu dia akan ngumpul di satu tempat, maka kemudian tumbuh. Rasulullah gune mengumpamakan penduduk neraka yang tadinya di dalam neraka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, yaitu seperti tumbuhnya biji-bijian yang terbawa air bah. Itu seperti itu. Ya mending esimul busur surga. Tapi yang paling aman ya masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Bulannya naik donga aja nanggung-nanggung, ya Allah masukkan aku yaitu ke dalam surga tanpa hisab. Doa kan boleh. Iya, doa kan boleh. Artinya orang seperti ini mencicipi neraka terlebih dahulu, tetapi kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kemudian diberi rahmat. Dan kita tahu hitungannya yang berada di dalam hitungan yaitu azab neraka, yaitu 1000 tahun banding satu hari. Artinya kalau antum 1000 tahun di dunia, hitungan yang neraka sedina. Bayangkan kalau suatu kali ada seorang hamba disiksa nggak lama, cuma 1 minggu hitungan neraka berapa? Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian qala berkata wa qala an-nabiyyu, qala berkata perawi hadis. Lantas an-nabiyyu, nabi kemudian bersabda kepada sahabat-sahabatnya tatkala beliau membawakan hadis itu. Kata Rasulullah, amatarauna as-sajarata takunu hadra'a summa takunu safra'a. Kata Rasulullah, apakah kalian pernah melihat pohon yang tadinya hijau, kemudian pohon itu kemudian daun-daunnya menguning? Kemudian Rasulullah juga berkata, apakah pernah engkau melihat tatkala daun-daunan itu setelah menghijau kemudian menguning, kemudian menghijau kembali? Maksudnya adalah manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka hidup kembali sebagaimana yaitu daun-daunan yang tadinya menguning nampak kemudian hijau kembali. Maksudnya adalah hidup kembali berada di dalam surga setelah masa hukumannya di dalam neraka selesai. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, qala berkata perawi, faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, ka'anna nabiyyu, maka nabi tatkala beliau menyampaikan hadis tadi, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hidup di dalam pedalaman. Jadi Rasulullah cara mengekspresikan, cara membahasakan penduduk surga yang kemudian dimatikan penduduk neraka yang dimatikan di dalam neraka, lantas kemudian diambil dimasukkan ke dalam sungai yang berada di dalam surga, kemudian tumbuh seperti biji-bijian. Cara Rasulullah menyampaikan hal itu seakan-akan yaitu sahabat Rasulullah melihat Rasulullah itu seakan-akan mengumpamakan seperti petani yang pengalaman dalam dunia pertanian. Maksudnya seperti itu di daerah pedalaman. Artinya mengumpamakan bahasa seperti itu, Masya Allah cara Rasulullah menyampaikan pelajaran hadis kepada sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai semua sahabat-sahabat pada saat itu sebagian yaitu menganggap Rasulullah seakan-akan pernah hidup di dalam kehidupan pedalaman. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad. Hadis tadi diriwayatkan oleh hadis Musnad Imam Ahmad.